sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh agama. Sedangkan berperilaku adil adalah memperlakukan hak dan kewajiban secara seimbang, tidak memihak dan tidak merugikan pihak manapun. Adapun dalil dari sikap adalah terdapat pada Quran surah An-Nahl ayat 90 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muruna bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tazakkarun. Artinya, sesungguhnya Allah telah menyuruh kamu berbuat adil dan berbuat kebaikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang berlaku keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Quran surah An-Nahl ayat 90. Shadaqallahu alazim. Materi yang selanjutnya adalah kedudukan dan juga keutamaan dari sikap adalah. Ada beberapa manfaat dari sikap adalah. Di antaranya yang pertama adalah terciptanya rasa aman dan juga tentram karena semua orang merasa diperlakukan dengan adil. Tentu saja sikap adil yang tidak berpihak kepada siapapun dan juga tidak merugikan siapapun pasti akan menciptakan rasa aman dan juga tentram karena orang yang bersikap adil bersifat netral dan juga tidak berlebihan. Manfaat yang kedua adalah membentuk pribadi yang melaksanakan kewajiban dengan baik. Hal ini berkaitan dengan bentuk-bentuk sikap adalah, yaitu adil terhadap Allah dengan melaksanakan kewajiban yang telah diperintahkan kepada kita dan menjauhi larangan-larangannya. Yang ketiga adalah menciptakan kerukunan dan juga kedamaian. Kerukunan dan kedamaian yang dimaksud tidak hanya berlaku untuk orang lain, tetapi juga untuk diri sendiri. Karena kita telah saling menghargai antara satu sama yang lain dengan menerapkan sikap adil. Adapun manfaat yang keempat adalah keadilan adalah dambaan setiap orang. Alangkah bahagianya apabila keadilan bisa ditegakkan di masyarakat, bangsa dan negara, agar masyarakat merasa tentram dan damai, lahir dan juga batin. Bentuk-bentuk adalah atau adil itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, adil terhadap Allah. Artinya, kita sebagai makhluk Allah itu wajib melaksanakan perintah yang Allah kasih kepada kita. Contohnya seperti sholat dan berdoa. Kita sebagai umat muslim itu wajib untuk sholat dan berdoa supaya kita mendapatkan perlindungan dan karunia dari Allah. Baru yang kedua, adil terhadap diri sendiri. Artinya menempatkan diri sendiri pada tempat yang baik dan benar supaya terjaga dalam kebaikan dan keselamatan. Contohnya, menjauhi diri dari perbuatan tercela seperti bergibah. Nah, baru yang ketiga, itu adil terhadap orang lain. Artinya, menempatkan orang lain pada tempat yang pada tempatnya. Kita harus memberikan hak orang lain itu dengan jujur dan tidak boleh mengurangi haknya itu sedikit pun. Contohnya, menjalankan hak dan kewajiban dan dengan seimbang dan dengan penuh tanggung jawab. Dan yang terakhir itu adil terhadap makhluk lain. Artinya menempatkan makhluk lain pada tempatnya yang sesuai. Contohnya adil kepada binatang. Harus menempatkan ke tempatnya yang layak, terus memberi makan, merawatnya dengan baik dan tidak menyiksanya. Take on my SMG.